kali ini saya bersama Pak Lili yang sekarang sedang menjalani pengobatan TBC-RO Pak ya. Iya, Sudah berapa lama Pak pengobatannya? Sudah 16 bulan. 16 bulan. Dan hasilnya kulitnya menghitam Pak ya? Iya, kulitnya menghitam. Tapi tambah sehat. Iya, kesehatan. Sudah tidak batuk. Tidak batuk. Terus berat badannya? Berat badannya dulu kita masuk 37, sekarang udah 47. Oh, sudah lebih bagus ya Pak ya? 10 kilo. Oh iya, harus ditambahin lagi Pak ya? Ya. Dulu pertama kali kok bisa terkena TBC MDR, TBC-RO. Itu mohon maaf Bapak kerjanya apa? Terus habis itu kesibukannya apa? Terus gimana riwayatnya kok bisa sampai ke rumah sakit? Apa aja seperti itu? Caranya gimana Pak? Memang kerja saya dulu itu kita membuat furniture seperti furniture. Oh, kayu. Ya, di kayu-kayu di sini. Kita membuat itu kemungkinan pelitur dan debu. Oh, dari situ ya. Masker ya itu kena. Yang kedua, saya secara psikis memang mungkin juga ada di situ juga permasalahannya. Saya dari Bali ke sini tuh perusahaan saya hancur Mas. Oh, ada perusahaan lagi drop sehingga kan kemungkinan dari psikis imunnya mungkin turun gitu. Terus saya ngeliat ini juga di sini mungkin di situ debu, terus bau cat, bau pelitur itu kan mungkin saya nggak pakai masker di situ. Terus perusahaannya di Bali masih ada? Perusahaan di Bali karena uang saya dibawa dari orang. Waduh, 1 M loh Mas. Waduh. Sedikit. Makanya di sini saya ngelola baru, nyoba seperti furniture ya jalan. Ya semoga nanti uangnya bisa kembali lagi. Amin ya. Bisa kembali lagi. Aduh, kalau 1 miliar kan? Iya lumayan Mas. Kita kan kerja di ME. ME itu apa Pak ya? Mechanical, electrical, plumbing. Jadi kita buat hotel misalkan 5 lantai ya. Itu listrik kita semua. Bagian listriknya. Iya. Oke, kabel itu Pak ya. Plafon kabel aja. Terus untuk air panas, air dingin. Terus termasuk juga untuk AC dan air termasuk apa itu? Untuk hidran. Hidran itu terus terus Bapak setelah itu langsung beralih ke kayu. Dari habis modalnya dari kabel, dari kelistrikan udah kayu. Terus ngurusi debu ya Pak ya? Debu ya, karena kita pas ngoles itu menghaluskan itu kan debunya banyak sekali. Terus habis itu mulai batuk-batuk. Itu masih ingat nggak kapan? Tanggalnya, bulannya, tahunnya masih ingat? Kita kesini itu ya sudah mungkin sekitar 2 tahun Mas. 2 tahun dari sekarang ya? 2 tahun dari sekarang, dari dulunya di Bali terus pindah ke sini ya? Sini di Bali belum. Nah terus ke sini itu kita juga down ke ini lagi kena kasus sebenarnya, terus lagi langsung kena TBC. Terus dulunya pernah kena TBC-SO yang obatnya merah-merah tuh? Belum pernah, jadi langsung TBC-MDR. Iya. Itu batuk terus menerus berapa lama gitu? Batuk terus menerus ya sekitar 1 bulan waktu itu, dari 16 bulan kan ditambah 1 bulan sebelumnya ya. Itu terus menerus. Waktu itu saya ke Bali. Ke Bali udah batuk? Sudah. Terus saya di sana diperiksa di William rumah sakit Siloam ya. Di sana waktu itu kan sama kawin kan. Di sana akhirnya kalau bisa sebetulnya saya suruh tapi karena mau kawin saya akhirnya nggak bisa karena waktu itu kan saya ada resepsi di sana di Bali. Oh di Bali, oke. Setelah itu dari sana dokternya cerita kalau besok itu dahaknya nggak bisa putih, langsung aja cek ke paru. Oh dokternya seperti dokter Siloam yang terus akhirnya ternyata selama itu kan juga nggak obatnya habis, belum bisa ini batuknya masih, saya langsung ke puskesmas. Lumayan. Terus habis itu didiagnosa langsung positif TBC luar sini ya. Luar sini betul. Luar sini ya. Setelah itu langsung dirujuk ke rumah sakit ya. Terus habis pertama kali itu dirujuk ke rumah sakit didiagnosa TBC MDR gimana Pak perasaan? Shock, kaget atau? Ya, saya belum tahu. Apa itu MDR itu TBC dan RO itu bagaimana? TBC. Saya tahu saya TBC gitu aja kan. Tapi kalau MDR nggak tahu ya. Nggak tahu tahunya saya itu
Loh, mengapa kalau orang-orang kena TBC hanya 6 bulan? Nah, kalau ini sampai 18 bulan, ternyata oke. beda kan gitu. Jadi sebelumnya memang obatnya berbeda Pak. Dulu ada kejadian di daerah dekat sana itu apa namanya, dulu didiagnosa TBC SO. Nah ternyata salah diagnosanya. TBC-nya bukan SO tapi TBC MDR. Obatnya berbeda. Dikasih TBC SO, setelah itu sembuh Pak, memang sembuh. Sembuh, batuknya sembuh. Kurang lebih sekitar 3-4 bulan lagi kambuh lagi. Nah kambuh lagi itu didiagnosa masih TBC SO. Nah tapi didiagnosa ke tempat lain TBC MDR. Oh di sini kesalahannya di sini. Jadi obatnya kalau berbeda, penyakitnya berbeda, obatnya pasti harus berbeda. Jadi pada saat itu setelah kita tahu itu Mas, kebetulan saya tuh udah nggak mau makan. Gitu. Waktu sebelum pengobatan. Sebelum mulai udah mulai detik-detik kurang-kurang ini. Karena waktu itu saya masih merokok dan ngopi. Merokok dan ngopi. Tapi sekarang sudah ngopi sudah nggak makan. Sekarang udah hilang. Udah hilang, ngopi hilang. Udah stop semua. Makan terus ya makanya. Iya, makan. Mulu sama buah. Vitamin. Buah, susu buah yang yang kaleng itu. Nah, itu kalau dikasih. Dapat inabel itu beli susu itu berapa? Berapa gitu susu itu di. Iya. Setelah itu pertama kali terima obatnya berapa? Pertama kali dulu. Mungkin sekitar 14. 14. Sekarang tinggal 6. Tinggal 6. Dulu pertama kan jungkel Pak ya. Iya. Sudah nggak mau makan. Nangis. Kena itu jadi badan saya memang rontok. Adaptasi. Saya sampai pengen mati sebetulnya. Ya. Betul. Aku nggak Lebih baik aku. Psikologinya pengen mati. Enggak. Cuma aku kayak Sudah gini nggak mampu udah lagi. kawan gini. Aku panggilkan tukang pijat. Udah tak pijat ke. Dipijat ke. Kesel gini. Besok minta lagi 1 minggu lagi. Dan sakit semua. Belum terasa. Sakit semua. Minum obat malah sakit Pak ya. Iya, dalam arti kan apa penyakit itu atau kan obat? Nggak tahu. Ya mungkin belum ada tafsir. Ya. Iya. Itu setelah adaptasi berapa lama itu obatnya? Selama 3 bulan. ya, 3 bulan. 3 bulan tuh parah Mas malah. Karena apa? Nggak mau makan obatnya kan kenceng banget itu. Sampai ekor boleh harus sabar nih mendampingi iya sabar Pak ini adaptasi Terus akhirnya mau makan sedikit-sedikit kasih bubur, ekor itu mau sampai- makan baru iya. setelah 4 bulan ke atas baru diem dia udah mulai Tapi cukup berat Mas. ya tak kasih balik itu kayak kunyit itu tak kasih madu telur kuningnya aja. Saya ngambil itu mulai apa ya? makan temulawak dari Susu rumah maksimum sakit itu. itu ya Jadi saya dikirim dari itu multi level itu kan. Kamu terus dari Korea. Kurkuma. Ya. Kurkuma. Itu ada efeknya. Bagus, makannya bagus. Makannya terus Kurkuma plus ya. Iya. Dikasih dari Dr. Yus. Iya. Yus betul. ya minta aku lagi enggak Pak kemarin dengan udah cukup kok Pak udah cukup lah udah mulai baik perkembangannya Pak bagus. dulu waktu awal-awal Dok iya adaptasi sekarang sudah dilihat kemarin kok hasilnya ya Mbak itu Bu Nur itu ke saya hasilnya Pak Win Pak Win, gimana hasilnya. kenapa buruk Pak Win siapa ya? Winarno Oh Winarno. Sampai hari ini masih kurang bagus kondisinya. Kemarin ketemu ya? Ya, enggak ketemu sekarang sebelumnya bisa kan kru saya tuh kontrol bisa kontrol Itu masih positif Pak. masih bisa. Jadi Iya, 12 bulan pengobatan masih positif. Jadi ceritanya 6 bulan itu kita sudah dikasih surat dari Jawa Timur. Tapi kebetulan waktu itu abai atau gimana dilanjutkan terus sampai bulan 10 baru bulan 9 baru ditindaklanjuti, ditelepon disuruh ganti obatnya. Sekarang pakai obat Bepam. Dulu kan obatnya sama dengan Pak Lili. Jadi obatnya sama. Nah, sekarang ganti namanya Bepam. Nah, ini semoga nanti hasilnya lebih bagus. Yang hanya 6 bulan itu? Ya, hasilnya 6 bulan. Karena itu obatnya lebih keras. Obatnya lebih keras, tapi dosis diperkecil. Nah, itu obatnya lebih keras, lebih bagus sebenarnya. katanya kok lubang-lubang parunya Ya, untuk itu- bisa dioperasi dia enggak mau Benar bilang Bapak support terus. tidak mau Itu banyak sekali faktor. Faktornya banyak. Jadi saya nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong nanti Dr. Yus sendiri. Iya.
Ya, yang dokternya sendiri yang bisa ngomong. Kasihan ngeluh tuh ngeluh kalau malam tuh Sering maksudnya. Sering telepon ibu. ya kadang-kadang gitu ngeluh gimana dikasih apa ini dikasih disuruh ini kontrol udah di rumah aja aku nanti di rumah katanya gitu mau murahnya marah aku marah mulu ya ampun suruh makan makanya sih mau tapi kenapa kok nggak jadi daging katanya tuh kurus kurus nanti marahnya Sekarang tinggal 35. loh Tiga kemarin itu puluh. 30 ya Sama saya yang terakhir 35. Sekarang 30. jauh terus akhirnya naik terus Kasih support terus maksudnya. ya ampun bu jangan dimarahin wah aku memang marah itu dia tuh marah-marah di rumah kayak orang stres Ya mungkin nanti saya minggu-minggu ini kalau nggak minggu depan saya kesana. amin kan di daerah mana ya? Ya sudah saya sudah kesana. Di sana bilang Mungkin minggu depan saya kesana. Itu yang kita prioritaskan. Itu yang paling aneh. Iya. Paling aneh maksudnya gini. Yang lain itu tidak ada seperti itu. Biasanya itu kan pengobatan 1 bulan 2 bulan udah sehat. Iya. Udah dahaknya itu udah negatif, udah nggak batuk. Lah ini 1 tahun. Iya karena Ya. dulunya peminum. Saya pikir sudah Jadi negatif kemudian dari dulu baru Pak Ali ternyata belum Mas ini. Iya, jadi 6 bulan pertama itu memang udah disurati dari Jawa Timur. Bulan 9 kalau nggak bulan 10 baru ditindaklanjuti. Itu pun saya yang tidak lanjuti. Jadi birokrasi di rumah sakit itu saking repotnya. Iya. Birokrasi di rumah sakit saking repotnya. Terus saya dapat informasi dari programmernya. Jadi informasi dari programmernya itu ada 6 obat yang resisten. Saya lupa 6 ini apa. Terus bulan ke-9 kalau nggak bulan ke-10 itu berubah jadi 3 resistennya. Jadi Pak Rili sendiri itu ada obat, ada di komputer itu ada dilihat yang resisten obat apa aja. Kan dites, darahnya dites, darahnya dites. Ya, itu dites semua. Ditetesi obat ini mampu nggak? Ditetes obat ini mampu nggak? Nah, kalau yang mampu diteruskan. Oh gitu. Nah, kalau nggak mampu dipindah. Bisa nggak kalau yang resisten diteruskan bisa ditambahi obatnya dosisnya dibesarkan, tapi nggak bisa efektif. Nggak bisa efektif lah. Posisinya Pak Winarno seperti itu. Nah, bulan ke-9 6 resisten ini berubah jadi 3 resisten. Sebenarnya kalau 6 resisten itu sebenarnya sudah bukan MDR lagi, tapi XDR, udah tingkatan paling atas TBC. Oh berarti ngeri ya lebih. Iya, lebih ngeri, lebih. Jadi extensively drug resistant. Kalau Bapak ini kan multi drug resistant kasih MDR. Ini udah ekstrim. Tapi makanya kita nggak bisa ngomong, jangan diomongkan ke Pak Winarno dulu. Iya. Ya, biarkan Bu Dokter Yus saja yang ngomong. Nah, jadi ada 5 kalau nggak 6 resisten, itu sekarang tinggal 3. Nah, tinggal 3 ini mampu apa enggak? Nah, ini kita kontrol terus. Pokoknya anaknya saya omongi, Mbak harus dikasih makan banyak. Padahal punyanya sudah ada. Ya diatur sendiri pakai bubar itu gimana? Iya. Harus banyak. Itu yang bisa menolong. Kekuatannya sendiri. Seperti itu. Nah, terus Bapak sendiri setelah dari rumah sakit, Dari rumah itu. pengobatan pertama di 3 bulan pertama yang sampai jungkol itu ya. Ya, betul. Terus habis bulan keempat, 3 bulan ya sudah soalnya kulit sudah menghitam itu ya. sudah Kulit mulai sedikit mulai mulai menghitam. dalam. Bulan ketiga ya. Terus setelah itu udah aman ya. Iya. Minum obat kayak minum kaca. Ya, biasa. Tapi ya Dia memang dari dulu kalau sekian minum waktu. obat tuh gampang. Gampang sebetulnya. Gampang sebenarnya. Nggak sakit pun minum obat tuh nggak pakai air mas, tahu nggak? Kayak kacang. Apalagi ini sakit, jadi, wih obat banyak mah. Saya mampu nggak? Harus bisa. Kalau pengen sembuh. Iya, Saya bilang gitu. Harus bisa. Tapi ya faktor pendorong memberikan semangat Dari mana semangatnya, Mbak? dia dari istri, dari kebetulan Mbak Lars ini juga Lars Ya, kuat kali ya. yang di Dia nanti ngajuin jempol saya Pak kemarin. Manto, gimana Bapak buka keadaannya sudah baik sekarang, makanya nggak kayak dulu tak paksa-paksa, sekarang malah nyari-nyari apa-apa dihabisin. Iya. Gitu. Saya Sudah mulai waktu naik kok, tak lihat dari grafiknya 3 bulan, 4 makan itu bulan mulai itu. baik. Kalau nggak baik ya mesti aku kan kamu enak kok. Kalau nggak enak bilang aku kok lemes ya nggak mau makan. Wah sedih saya. Dan aku apa ya? Ya punya itu terus tak ambil
airnya nggak tak kasih air tapi keluar dari airnya sendiri, tak kasih telur kuning, madu, tak kasih mau tidur itu seminggu 2 kali. Karena ada Seminggu faktor 2 juga. kali. Mulai itu maknya Kalau saya sendiri itu cerita kalau saya kena ini, kemungkinan teman-teman menjauh. Oh ya, kemungkinan ada Ya. apa namanya itu diskriminasi sedikit rasis ya. Iya. Nah, sedikit, tapi kalau TBC jarang. Iya. Saya jarang sekali menemui ada yang seperti itu karena ketakutan sendiri orangnya, orang yang lain ketakutan sendiri. Iya. Tapi kalau seperti kena apa tuh kemarin tuh penyakit yang baru kembar-kembarnya itu. COVID. Oke, Ya. jadi seperti itu kan kita, Ya. padahal kita kan orang Jogja ya, Betul. Jogja ya, sering kumpul-kumpul gitu. Akhirnya adik saya sakitnya kali nggak pencernakan, kan gitu ceritanya. Itu Bapak Memang taunya makan saya kan lambung. kurang bagus. kan gitu. lambung, Bapak kena lambung, kena lambung. Akhirnya teman-teman Saya menyukai kan, juga. Jadi kalau ini sudah membaik, vertigonya juga tidak pernah sudah. ada komorbidnya Pak, Ya. komorbid penyakit penyerta selain TBC. Ya, dulu Ya, paling waktu vertigo. Vertigo ya, tapi diabetes nggak ya? enggak. Enggak, nih diabetes enggak dia. Untung ya, itu Jadi paling parah. makanya kalau kena apa dikit ya sembuh, orang enggak ada diabetes. Kecuali kalau ada diabetes, luka dikit pasti meremeh. Ah. Enggak akan sembuh. Dia kena apa aja biasa dia. Makanya saya suruh periksa coba gulamu gimana. Kalau makan minum gula kok harus manis. Ternyata dia enggak ada. Gulanya Syukur ya. setengah jam. Nah, nggak ada. Nah, itu yang bisa nolong aku COVID kayak gitu. Ini belum kena waktu itu Pak, belum kena ya. Waktu COVID Nggak ada ya. baru Terus sekarang gimana keadaannya sudah lebih Ya, baik? sudah lebih bagus. Saya kemarin cerita sama dokter Yus, selama pengobatan 4 bulan itu biasanya ya akan harus ekstra hati-hati yang sakit. Masalahnya kalau sudah jalan gini nggak mau berhenti. Maksudnya? kayak Gini, kalau seperti Oh, wah gitu iya. terus Kalau nggak dirokotin. ada sesuatu nggak bentuk Mau nggak anu berhenti. ayam ah di luar kok duduk di jatuh. Ayamnya dikasih yayasan itu ya, bukan? Nggak. Nggak dikasih Nggak, yayasan. nggak sendiri. Enggak. Tuh duduk di situ mana itu? Jatuh. Jadi kalau saya pertama untung aja saya masih makan ayam sama kalau enggak benturan ini ke tembok mungkin udah mati saya. Kejam gitu Pak. Bener, Jalan jualnya gue nih nggak mau berhenti Mas. lu. Enggak mau. Itu yang pertama. katanya. Yang kedua Kenapa, jatuh Pak? di sini. Nggak tahu Apa kenapa? namanya? Apa masih vertigonya belum stabil ya mungkin. Terus setelah sembuh total semua ini pencernaan bagus, enggak kayak gitu. Dulu naik sepeda saya nggak berani. Sekarang naik sepeda sendiri ke Ngawi, kemana-mana, lebaran ke mana sendiri. Dulu kan saya boncengkan gitu kalau kontrol lah. Sekarang enggak, kebalikan aku bonceng. Ya pernah kejadian sekali di Kedunggalan waktu kita semuanya itu ya. Saya duduk gini langsung nyampe. Hilang itu ingatan saya tuh dulu. Kan kapan itu Nggak kan tahu itu tuh karena kontrol. apa atau memang penyakitnya Kontrol tensi. atau memang tensi atau Nah, tensinya kebetulan saya juga 150 dengan waktu tak keterbang. kontrol kan tanggalnya 22 itu waktu itu. Jadi Sama apa? bawahnya 90 sekian, 150 per 90 sekian. Nah, tak ajak ibadah. Aku kita di dalam, dia di luar sama bapak-bapak, aku di dalam nanti tiga. Aku dipanggil temanku, keluar ada apa? Bapak sakit. Loh, tadi bonceng aku sakit. Iya bu, nggak bergerak dia. Ternyata benar. Ini tangannya dipegang dua tuh gini. Gini nih, nggak bergerak mas Wilson. Nggak, tak gini. Mulut nggak ada Mas. Wih, nggak Mulut bergerak. nggak ada. Terus dokter Bambang sebelahnya dia. Pijit lah tangannya Dokter dia. Bambang siapa? Anestasi Ngawi. Ah, itu kan teman segereja itu. Oh, iya, iya. Kan cewek dipijat gini, langsung dia gini. Lah sadar dia, langsung tak bawa sama Pak Bambang ke UGD aja beli. Di tensi bener Tapi terus- turun mas. Oh, drop. Nah, 90 per 71 Tensi darah. darah. Cuma itu setelah diminumi teh panas sama roti berikan dia baik lagi bisa diajak pulang. Iya. Tapi masih olahraga Pak? Saya kalau pagi ya ini olahraga saya ini aktivitas ke ayam ini. Banyak loh ayam saya. Ayam apa? Ayam Ya, bangkok. Ayam bangkok sama Iya. kebul. Dia ya aktivitasnya itu ngurusi ayam-ayam itu tapi 1 gini, jam dia. kalau kita itu terus terang aja untuk diri saya sendiri ya. Kalau kita olahraga jalan-jalan, kesannya seperti orang yang berlebih. Padahal saya itu baru orang yang baru drop ekonomi saya. Udah lah, udah akhirnya kalau ayam ini saya ini manfaatnya ada sambil berjemur. Iya, dia kadang berjemur di sini, terus Ya. belakang ini sinar matahari belakang ini dia sampai sana.
10 gitu ya. Saya sering kok di grup sama Bu Sumarti ya. Sumiarti. Sumiarti. Ya. Makasih apa Pak ini udah ada kebas, kalian kan kebas sama saya dulu. Makasih serai sama garam sama itu. Suruh kan pernah kebas. Panas. Ini loh Pak, digini-gini enggak terasa. Masuk iya. Nah, itu tak sampaikan Pak. Terus bos lah sore itu masukin ember, terus rendah. Terus bentar makanya sih. siapa ini Besok kasih aja lagi. kunci sama itu. Terus enggak. Terus saya Bu, saya beli ini loh susu Bibren itu sama Maximus sama apa ya dari Dikirimi adik, dari susu kuliah Maximus. juga ada itu. Untuk paru gitu nah udah diminum 2 dus enak. Habis kan. Tapi ya banyak kok Mas. Dari hal-hal yang lain ya. Nah, kita juga dari dalam arti untuk ya temulawak dan macam-macam saya juga. Jadi kalau kita dapat anak baru, ya udah tak belikan aja susu kaleng itu, susu Brand. brand itu buahnya nanti anggap aja lah 1-2 Katanya kalau udah 1 hari 2 hari. ya terus tak suruh beli itu aja. Nah, untuk menabur uang sakunya nggak pernah telat. Kenapa? Ya. Nggak pernah telat. Iya. Ya. Saya setuju. Maksudnya sampai 3 Ya. bulan, 4 bulan pernah telat. Terus. Nggak pernah ya. Setiap bulan masih terima ya. Iya. Sangat penuh. Penabelnya. Iya. Tapi untuk apa ya? Dan maksudnya Bagus lah. kalau itu tak anggap begini, kalau saya kan dapat itu tak belikan susu. 1 hari, sore 1, pagi 1 kan udah 60 biji ya. Oh, untuk antum dapat 60 biji berarti itu 1 bulan. Jadi cukup efektif dan cukup bermanfaat. Brand itu ya. Iya. Brand Iya, ya. bantuannya luar biasa ini begitu. Iya. Itu ya sangat-sangat Pelatihan kemarin Imunnya bilang bagus. gitu. Wah, paling enak berobat di Suroto ini luar biasa. Sabar. Gitu. Pak Yus, Pendampingnya, Baik. temannya Mbak Ani, Mbak Ani, bilang gitu. terus Pak Yus, juga itu kan sabar-sabar Pak Eko. Dokternya Pak Irul kan sabar-sabar. gitu. Mungkin yang lain atau dinjamu atau dewe mungkin beda atau gimana nggak tahu. Di Madiun sama. Jadi perlakuannya tetap sama. Hmm. Jadi untuk TBMDR memang khusus ya. Iya. TBMDR itu khusus jadi prioritas. Itu semua di Jawa Timur sama. Perlakuannya tetap sabar, baik. Soalnya Semua gejalanya sama. macam-macam. Iya. Tiap pribadi ini Karena Iya. orang berdekatan kan orang stres Bu. Iya. Terus aja orang stres. Bisa jadi. Iya. Masalahnya Semua perlakuan sama. jangka waktu panjang, obatnya banyak. Ayo mas sambil Bro. ini mas. Ya, bisa. Ya, terima kasih. Nggak ada apa-apa ini di desa. Jadi ya terus itu. Ya sangat luar biasa kok anak bertubuh pembantu. Ya, terus untuk di rumah sakit pun pelayanannya luar biasa juga. Terus sabar. Jadi kita berani untuk ngomong. Kalau saya ada apa-apa, Diwawancarain. yang kurang bagus apa? Ini Pak Ri, ya kita harus bagaimana? Itu sering saya ulang terus. Jadi kalau memang kena apa itu, ginjalnya agak kurang bagus Pak Ri, banyak minum kelapa. Minum air kelapa sama kalium. Ya. Pisang Pak Lili. Jadi kalau ada apa-apa mesti tak kejar terus. Itu terus tuh. Oh iya Dok. Pokoknya gitu aja. Sekarang dapat. Ya dikira kemarin wah ginjal ini kok sakit. Wong minum sekarang udah banyak kok enggak ya. Saya bilang kemarin konsultasi sama dokter lagi dilihat enggak Pak. Ya. Ya takutnya kalau yang sakit-sakit itu diem. Iya. Nah, saya mesti tak kejar. Tak suruh ngomong apa Karena ya sudah lama kita Jadi, berubah, tahu terus begini ya harus cepat ditangani gitu. jangan Jangan sudah diem. serius juga. Baik. Satu sama Pak siapa? Pak Soekarno. Lamidi, Pak Lamidi Pak Sekarang sama Pak Pak Lamidi sama Pak siapa itu Sijin? Lukito. Siapa? Yang baru kalau dulu Ah, kan yang ada yang baru. Pak Win, saya, terus Pak Karmin yang meninggal itu Pak Didi. yang orangnya kurus Ya, meninggal itu juga nggak tahu Pak. Jadinya kok bisa meninggal, jadi nggak tahu. Padahal itu sudah lebih membaik. Nggak tahu kenapa itu. Jadi yang tahu diagnosanya Dokter Yus. Iya. Iya. Ya, Mungkin Pak Karmin yang kurus. kasihan. Nah, itu anaknya yatim piatu sekarang. Siapa? Anaknya Mbak Rina namanya. Anaknya siapa? Anaknya Pak Didi. Itu yatim piatu sekarang. Jadi nggak tahu kabarnya gimana. Sekarang sudah kerja kayaknya di Surabaya. Seperti itu. Jadi yatim piatu sekarang kasihan. Ya masih bisa survive. Kapan hari kan saya lihat Instagramnya masih bisa survive. Kasihan Pak Didi, waktu itu kita prioritaskan juga sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa seperti itu ya. Jadi meninggal dunia waktu megang apel. Duduk di sebelahnya kulkas itu pegang apel.
itu sudah keadaan sudah dingin, tangannya sudah dingin, sudah dingin. Sakit paru juga. TBC MDR juga. Sudah berobat. Permasalahannya begini mas, kalau menurut saya ya. 8, Oh baru 7 kalau nggak 8. baru separuh. Permasalahan kalau orang laki-laki kena itu kan kita kerja kan mungkin. Iya. Nah, kalau orang laki-laki nggak kerja terus bagaimana tanggung jawab kita? Betul ya. Itu membuat psikis loh. Makanya saya betul. untuk apa ini. Terus ibu gimana? Ibu gimana? Gak apa-apa, nggak kerja. Ya saya nyambi itu. Ini aja ini, tapi anak-anak ya tahu. Anak saya laki-laki ya kan mas, dua itu selama bapaknya sakit ya tahu ya disupport. Iya, ya. Iya. Nanti kerja lagi nggak apa-apa, Pak. Sekarang kalau udah sehat, sudah sehat. Mau kerja nggak apa-apa. Tapi yang ringan-ringan, Iya. ya, enggak yang kayak Ya, kalau kayu. saya buat Kan buat yang diduduki mas, besok ini siapa yang buat? Oh, bagus ya. Sama petangnya, ya. Bagus ya. Ini Bagus ya. yang buatin adik nih kan. Ini kayu jati, Pak. Jati asli, bukan jati embelem. Jati semua ya? Iya. Saya ada laki-laki yang satu. Bagus. Itu seperti mati. Yang tadi itu jati juga sudah kusiapkan, ada temenku yang Begitu. yang belum. Dikasih itu, Cuman dikasih lagi. ini masih ya persiapan lah. Nah. Terus untuk dalamnya juga sudah tak hiasi, tinggal bawa pulang aja. Itulah kesibukannya dulu. Sekarang ya dia yang enteng-enteng. Dijual aja Pak, dijual ke online. Ya itu Saya di gereja. rencana gitu. Di online Facebook, Shopee, TikTok itu, jadi live. Sekarang zamannya seperti itu. Iya. Jadi nggak Iya. kayak dulu ya kan mas, Iya. enak di foto. Nah, di foto gitu terus ini kalau dijual berapa? Dulu kita 4 juta. Ini kalau di Bali bisa 10 lebih nih Pak. Iya betul. Ya, Nah itu Bali. pedi itu, pedinya Pak Mati itu berapa? 4 juta. 4 juta. Itu bagus pedinya. Ada gambarnya, ada aksesorisnya. Tak taruh di Bali. Suami istri sudah. kalau di Bali 11. Nanti Iya. Terus nanti yang Katolik itu yang Jogorogo itu kalau pesan dia sekali pesan 3 mas. Jadi untuk ibu-ibu warga jemaat sana Katolik itu yang sepuh-sepuh sudah disiapkan. Jadi mesti pesan. Sudah ada ya, pasar. jadi ini dipromosikan sekalian aja. Rumahnya di mana Pak sini? Rumahnya nih. Dipromosikan Rumah kami di Ah. Sidowaya. di Sidowaya. Ya. Nih, Kelurahan Jenggrek, Jenggrek depannya pom bensin. depan masjid Tempat masjid apa nih Pak? Itu salah. Abdul Salam. Bisa, Iya. ini spesialis kayu nih, Ya, kayu ini jati rumah kayak kayu gini. jati. Ini kayu jatinya seperti ini. Ini, Nah, spesialis. Nah, kalau mau cari ya, Silakan. spesialis kayu jati. Ini kalau harga nanti bisa Nego. nego, bisa nanti menyesuaikan ya Pak ya. Ya. Menyesuaikan, oke, sip. Ini spesialis ini. Bisa ke sini. Sidowaya, Ngawi, Jawa Timur. Depannya pom bensin, Sidowaya, Ngawi, Jawa Timur ya. Iya. Depan masjid, Dan apa? Baik salam. Itu salam. Siap. Pak Lili cari. Ya, Bali. Oke. Siap. Mungkin itu Pak. Terima kasih waktunya. Ayo diminum dulu. Terima kasih Ayo kami di juga. Ini salam buat teman-teman. Sehat terus Pak ya. Iya. Ya itu. Satu tuh Pak ya dia Pak ya. Ya. Terima kasih. Jadi,